Tahapan pertama, persiapan lahan. Kalau di proyek-proyek konstruksi biasanya area kerja yang mau dipasang bata itu dibersihkan terlebih dahulu, disapu. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu di channel Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode dan tips-tips dalam pemasangan bata ringan. Mungkin kalau di teman-teman yang sedang bangun rumah, yang sedang renovasi rumah, yang menggunakan bata ringan sebagai bahan utama dinding teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Mungkin teman-teman biasa mendengar bata ringan itu yang biasa di tukang-tukang ngomong itu ada Hebel, Selkon, nah bata putih dan lain-lain. Sebenarnya Hebel dan Selkon itu adalah merek. Jadi nama aslinya ya bata ringan, bata yang ringan. Beda seperti bata merah. Bata merah itu terbuat dari tanah liat dan dia cukup berat. Uniknya bata ringan ini jika dicemplungkan di dalam air itu akan mengambang nih teman-teman. Sedangkan kalau bata merah dicelupkan dalam air dia tenggelam. Itulah kenapa si bata yang warna putih ini disebut dengan bata ringan. Teman-teman yang penasaran, yuk kita saksikan videonya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di layar monitor. Kita akan membahas mengenai metode pemasangan bata ringan. Tahapan pertama, persiapan lahan. Kalau di proyek-proyek konstruksi biasanya area kerja yang mau dipasang bata itu dibersihkan terlebih dahulu, disapu, ditata rapi, material-material ditempatkan rapi. Kemudian tim survei itu masuk, ada namanya tim surveyor, tapi biasanya kalau perumahan jarang ya perlu surveyor. Mereka biasanya cukup membuat boplang, patok-patok, kemudian tarik benang, pasang, selesai. Tapi kalau di dalam proyek konstruksi biasanya ada marking survei, di marking di mana aja posisi si bata ringan. Kemudian jangan lupa nih siapin semua alat-alat kerja, semua material disiapkan di area tersebut supaya produktivitas pekerjaan tercapai, jadi tidak ada terlambat karena material yang belum siap atau belum ready. Kemudian tahapan kedua yaitu pemasangan stek-stek vertikal. Jadi dalam pemasangan bata ringan itu terdapat standar nih teman-teman ya, terdapat standar luasan bata ringan yang harus dipasang. Luasannya itu maksimal itu 9 meter persegi atau 3x3. Jadi di dalam bata ringan, pemasangan bata ringan di dalam sebuah permukaan gitu ya, dia maksimal itu pemasangannya itu 3x3. Lebih dari itu harus ditambah perkuatan berupa kolom praktis. Nah kolom praktis itu ya seperti ini ya, ini pemasangan stek-steknya ini. Nah kalau di dalam proyek konstruksi biasanya walaupun tidak mencapai 9 meter persegi, contohnya seperti ini ya, ini nggak ada 3 meter, tapi dia dipasang kolom praktis karena di sini dia ada dinding lagi nih, sini ada dinding lagi, di sini ada dinding lagi. Jadi dia setiap sudutan pertemuan dinding itu membutuhkan kolom praktis, jadi harus dipasang kolom praktisnya. Nah ini pemasangan kolom praktisnya ada 4 titik ya, 4 titik ini, setiap titiknya ada 4 besi yang harus dipasangkan. Besi ini tidak sekedar dipasang nih teman-teman, tapi juga dilem dengan menggunakan cairan yang namanya epoksi. Jadi dia akan merekat sangat kuat ke dalam permukaan beton yang ada di sini. Kemudian tahap ketiga yaitu pemasangan slope dan kolom prefab. Jadi setelah stek-stek ini terpasang, slope-nya juga kita pasang nih teman-teman ya. Kita pasang slope-nya, kita pasang. Nah slope itu yang ini, slope itu yang ini, kemudian yang kolom yang ini. Jadi kita pasang terlebih dahulu. Nah di setiap slope biasanya slope ini dipasang jika di area-area basah. Area-area non basah itu tidak perlu pasang slope, itu tidak apa-apa. Area yang basah ini perlu dipasang slope beton. Nah slope ini juga dipasangi stek-stek nih teman-teman.
Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada stek vertikal. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya slope itu tidak bergeser. Dipasangi stek-stek vertikal yang ditancap ke dalam permukaan beton. Kemudian, nah, slope dan kolom praktis ini bisa dibeli di toko material mana saja. Harganya pun menurut saya tidak terlalu mahal. Satu batangnya itu panjangnya 3 meter, kurang lebih harganya sekitar 50.000 sampai 60.000 tergantung dari besinya mau pakai besi berapa, atau tergantung toko materialnya juga. Kadang-kadang ada yang murah tapi bagus gitu kan, ada yang mahal tapi kurang bagus, tergantung dari toko material teman-teman beli. Nah, kolom praktis ini namanya saja kolom praktis ya, lebih praktis, lebih mudah, karena yang susah itu dalam pembuatan cincin-cincin ini nih. Kalau teman-teman saya pengen lebih murah lah, nggak mau beli, udah tukangnya aja suruh fabrikasi sendiri. Memang secara budget memang lebih murah, tapi secara produktivitas kerjaan si tukang itu akan sangat lambat karena akan kesulitan. Kolom praktis ini menurut saya sangat praktis, menghemat waktu dan lebih cepat. Kemudian yang kelima yaitu pengecoran slope. Nah, di sini kita melakukan pengecoran slope nih teman-teman. Bekisting yang digunakan biasanya sekitar bekisting yang 6 mili. 6 mili cukup nih teman-teman ya bekistingnya, atau triplek lah, tripleknya menggunakan 6 mili. Struktur bekisting si triplek ini sangat sederhana nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya yang ini ya. Ini kalau kita zoom, dia hanya seperti ini nih teman-teman. Bentuknya kotak. Ukuran ini, slope ini ukurannya sekitar sesuai dengan ukuran batanya ya, 10 cm. Kalau batanya yang 7,5, teman-teman slope-nya juga 7,5. Tingginya 20 cm tinggi slope-nya ya. Jadi kita menggunakan 2 kolom praktis kurang lebih. Nah, ini sebagai pengunci nih, pengunci bekisting yang di dalam. Jadi bekistingnya ini dia nggak meleot-meleot. Jadi ketika dibongkar, ketika pengecoran ini sudah selesai dan bekistingnya ini dibongkar, teman-teman bisa lihat nih, hasilnya halus, mulus, lurus, atasnya juga rata, tidak naik turun dan sangat rapih, enak dilihatnya. Walaupun belum jadi, kelihatannya enak dilihat. Kemudian yang keenam yaitu pemasangan bata. Nah, pemasangan bata ini beda nih dengan pemasangan bata merah. Kalau bata merah cukup pakai semen pasir, atau kalau mau simple teman-teman bisa menggunakan mortar instan. Mortar instan banyak macamnya ya, teman-teman bisa tanya di toko material, ada mortar instan merek apa saja, ada yang murah, ada yang mahal, terserah teman-teman. Mortar instannya itu semen pasir biasanya kalau untuk bata merah, tapi untuk hebel ini berbeda nih teman-teman. Kalau menggunakan semen pasir dia tidak merekat, dia akan tidak bisa rekat kuat. Jadi dia menggunakan lem, semacam lem hebel. Lem hebel ini teman-teman bisa tanya juga di toko material, ada merek apapun, terserah, banyak. Lem hebel ini sifatnya sama seperti lem keramik dan acian, dia harus diaduk menggunakan alat mixer ini, alat pengaduk. Karena jika diaduk menggunakan tangan, diaduk menggunakan pacul gitu ya, dia tidak monolit secara tidak tercampur dengan monolit gitu, dengan seragam gitu campurannya, tapi dia akan pecah-pecah. Tapi jika menggunakan mixer ini, rongga-rongga udara itu keluar, kelepas, jadi benar-benar menyatu gitu campuran air dengan material semennya si lem ini. Kemudian lem ini dipasangkan ke hebel dengan menggunakan alat catok ini ya, catok bergerigi, kita menyebutnya sebagai catok bergerigi. Jadi sehingga permukaannya jadi seperti ini, dan ini sangat mudah digunakan sehingga material lem ini dia tidak berjatuhan ke samping-samping ini, sangat minim lah lem-lem yang berjatuhan ke samping ini. Lalu jangan lupa nih teman-teman nih, saat pemasangan hebel sering terjadi keretakan. Teman-teman itu mungkin
yang proses melakukan acian. Oh, kok rumah saya baru 2 bulan, kenapa nih dindingnya retak, kenapa nih aciannya retak? Nah, itu satu, karena pertama yang ini nih teman-teman, tidak adanya stek horizontal. Jadi setiap pemasangan 2 bata, 2 layer bata, 1, 2, nah di sini harus dipasang steknya teman-teman, stek horizontal yang masuk ke dalam kolom praktis seperti ini. Ini dapat mengurangi keretakan pada permukaan dinding acian. Dan juga teman-teman suka lupa nih, kalau pengecoran sleeve di bawah itu tidak dipasangi stek-stek yang vertikal, dan juga pemasangan kolom praktis yang di bawah sini juga tidak menggunakan stek vertikal, atau stek vertikalnya itu tidak dilem dengan menggunakan epoksi, sehingga dia bergerak, kolom praktisnya ini bergerak, yang harusnya dia menopang kekuatan dari si bata hebelnya, tapi dia bergerak, jadinya si bata itu akan terjadi getaran dan menyebabkan si plesteran itu retak. Lalu, nah ini salah satu hasil dari contoh pemasangan bata ringan. Apa sih yang yang kita cek dari pemasangan bata ringan ini? Pertama, dia harus slotnya teman-teman. Jadi pada saat pemasangan material di sini ada namanya profilan nih. Di sini ada profilan ini di lot menggunakan benang, profilan di ujung ke ujung, jadi sehingga pemasangan batanya lurus, rapi, lot, tidak miring-miring, dan CR-nya juga nggak belepotan ya teman-teman ya. Jadi CR bata ini dia tidak belepotan, rapi, karena menggunakan alat catok bergerigi yang tadi itu. Jadi ininya kita rapi sekali ya, pemasangan batanya ini tidak belepotan, luar biasa. Nah, tipsnya lagi nih, pemasangan bata di ujung ini harus lurus nih teman-teman. Dia kalau dipotong lurus, jadi tidak ada masuk ke dalam, tidak ada kurang, ini enggak rata, ini nongol ke sini, ini di dalam sini, ini nongol di sini, enggak seperti itu. Ini lurus ke bawah, rapi, lurus. Lalu yang terakhir, nah jangan lupa nih teman-teman, ketika pemasangan bata hebel ini, bata ini nggak boleh dipasang sampai mentok ke dak, sampai mentok ke atas ini, ke mentok sampai atas ya, nggak boleh. Dia harus sampai maksimal 7 bata atau 1,4 meter. Habis itu dia cor dulu kolom praktis nih yang di sampingnya ini, dia cor dulu kolom praktis. Kalau udah dicor, 3 hari kemudian silahkan pasang bata lagi di atasnya, lalu dicor lagi kolom praktisnya. Jadi tidak boleh langsung, karena si bata ini tidak memiliki kekuatan struktural, yang memiliki kekuatan adalah si kolom praktis. Itu tips lainnya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, pengecoran kolom praktis. Nah, pengecoran kolom praktis ini tripleknya pun yang digunakan ya kurang lebih yang 6 milis sudah cukup menurut saya. Dia menggunakan list ini digunakan untuk agar beton-beton itu tidak berceceran ketika pengecoran. Nanti kita lihat foto hasilnya ya teman-teman. Jadi list yang warna biru ini, dia listnya bentuknya segitiga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada permukaan ya, ini permukaan bekisting, di sini dipasangi list begini nih teman-teman. Jadi ini bata. Jadi ketika dicor, beton itu nanti keisi di sini, jadi dia nggak masuk ke sini nih, nggak belepetan ke sini nih teman-teman. Jadi dia ketahan sama ini. Sini juga nanti biasanya dikasih karpet palang supaya air semen itu tidak melorot atau tidak keluar ke bata, sela-sela bata. Nah, ini adalah yang terakhir nih, hasil pengecoran kolom praktis. Nah, teman-teman bisa lihat ya, karena tadi potongan batanya ini kan kita udah lurus banget ya, kita di sini udah sangat lurus, rapi, sehingga hasil pengecorannya pun teman-teman bisa lihat lurus, rapi, dan enak dilihat. Walaupun belum jadi sampai plesteran, hasil pekerjaannya pun lurus dan rapi. Nah, ini yang tadi saya bilang, pemasangan bata tidak boleh langsung sampai ke atas, tapi cukup 7 lapis nih teman.
1 2 3 4 5 6 7 lapis. Store kolom praktis dulu, baru naik lagi, store lagi terakhir. Nah mungkin yang terakhir, mohon maaf saya nggak ada fotonya nih, di atas itu tidak boleh kolom struktur balok si bata ini nempel ke kolom atau balok struktur di atas ini, plat atau balok struktur, karena struktur itu bergerak, beban yang membebani struktur itu turun, nanti bata itu juga akan terbebani, sehingga bata itu tidak punya kekuatan struktur, sehingga nantinya bata dan hebel itu akan mudah retak, sehingga perlu dikasih gap 1 cm yang nantinya itu diisi dengan bisa styrofoam, bisa rock wool yang nantinya pertemuannya akan disilen. Nah mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.